Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sekalian, welcome back to my channel. Yuk cari tahu. Oke sobat sekalian, di kesempatan kali ini saya mau berbagi lagi ya sebuah tips maupun sebuah trik terkait ngelihat ya di mana sih penempatan atau lokasi nantinya kita kerja ketika kita pilih CPNS, khususnya instansinya itu di Kementerian Agama ya. Nah, banyak teman-teman yang bingung, terus banyak juga yang sempat tanya di channel YouTube saya, di mana sih Min lihat penempatannya gitu ya. Nah, kalau kita cari di SSCN maupun di CASN Kemenak ini, dia hanya umum ya, ibaratnya maksudnya jabatannya apa, kualifikasi pendidikannya apa, terus jumlahnya berapa gitu. Lokasi nantinya nggak dijelasin. Di sini juga nggak dijelasin gitu. Nah, kalau di sini ada ya. Nah, oke, saya akan coba mulai jelasin satu persatu dan mudah-mudahan sobat sekalian bisa memahaminya. Namun, sebelum lanjut ke inti videonya tentang penjelasan tersebut, saya menyarankan kepada sobat sekalian agar bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe serta diaktifkan pula loncengnya agar nggak ketinggalan update informasi yang menarik lainnya. Oke, kita mulai dari awal sobat sekalian. Hal ini saya jadikan konten karena adanya pertanyaan dari channel YouTube saya, gimana cara melihat penempatannya untuk yang ibaratnya daftar CPNS maupun P3K khususnya di Kementerian Agama. Pertama-tama sobat sekalian bisa ngunduh hasilnya atau ibaratnya surat ini ya tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Kementerian Agama tahun anggaran 2021 ini. Ini kalau sobat sekalian geser agak ke bawah sobat. Oh ya, ini terkait kayak kriteria pelamar dan kawan-kawannya saya lewatin aja ya karena saya anggap sobat sekalian udah pada tahu. Kita langsung fokus ke bagian ibaratnya pentingnya. Nanti biar nggak dikira banyak sekali lika-likunya gitu. Oke, ini secara umum satuan kerjanya ada nama satuan kerja, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal gitu ya. Tapi lebih spesifiknya kita lihat agak ke bawah sedikit. Nah ini, saya coba gedein dulu biar sobat sekalian bisa ngelihat. Oke, mudah-mudahan sobat udah bisa ya ini ngelihat ini ya. Oke, pertama di sini ada namanya ahli pertama analisis anggaran misalnya gitu. Itu nama jabatannya sobat ya. Terus kualifikasi pendidikannya ini ada S1 akuntansi, terus atau garis miring S1 akuntansi syariah, S1 ekonomi syariah atau S1 ekonomi dan kawan-kawannya. Terus ada nanti yang dibuka untuk umum, ini ada 1, 2, 3, ada 3. Yang mana satu itu untuk IAIN Samarinda, jadi satuan kerja ini nanti penempatannya sobat. Jadi kalau ada sobat yang sempat tanya di channel saya untuk lihat penempatan di khususnya CPNS di Kementerian Agama bisa melihat lewat surat ini atau sebentar bisa lewat aplikasi CASN-nya. Ini yang satu dari IAIN Samarinda, terus satunya lagi dari Sekretariat Jenderal, terus satu lagi dari UIN Raden Intan Lampung. Ini masih banyak sekali sobat. Ada ahli pertama analisis hukum dengan ketentuannya teman-teman itu harus S1 hukum atau S1 ilmu hukum atau S1 hukum pidana Islam dengan total kuota banyak banget nih sobat. 1 2 2 1 1 1 2 1 banyak sekali. Satu di IAIN Kudus, terus satu di IAIN Purwokerto, 2 di Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, terus ada 1 di Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Dan seterusnya sobat. Bahkan di sini banyak sekali kayak S1 ekonomi juga diperlukan di bagian pertama analisis kebijakan dan kawan-kawannya ya.
Ini kalau kita geser ke bawah masih banyak sobat sekalian. Bahkan dokter pun ada dibutuhkan di situ. Kebetulan di sini nih saingannya sedikit sobat. Jadi silakan sobat sekalian ibaratnya daftar ya. Wah, ini banyak sekali nih. Penyuluh agama Islam dan penyuluh agama Hindu dan agama lainnya. Di sini saya contohin aja penyuluh agama Islam sobat ya. Yang dibutuhkan itu nanti S1 Sejarah Peradaban Islam atau S1 Studi Agama Islam garis miring S1 Akidah dan Filsafat Filsafat Islam, S1 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan kawan-kawannya. Di sini banyak banget. Dibutuhin nih 1 10 2 1 3 7 1 1 3 2 7 2 3 2 1. Wah, pokoknya banyak deh. Silakan sobat sekalian lihat sendiri di sini. Apabila sobat sekalian nggak bisa dapetin ini, bisa langsung nanti saya taruh di deskripsi tentang link downloadnya atau langsung di websitenya Kemenak juga ada atau Kementerian Agama. Nah, di sini ada kelemahannya sobat, kita nggak bisa nyortir satu-satu, kita hanya bisa ngelihat gini, satu-satu gini ya. Maksudnya kita mau nyortir misalin matematika, di mana munculnya. Nggak bisa ya. Nah, untuk itu kita kecilin dulu ini, kita kembali ke yang halaman tadi. Kita kembali ke sstisn.bkn.go.id sini ya. Oh ya, sebelum masuk di sini saya jelasin dulu. Kita bisa cari info lowongannya di sini nih, di casn.kemenak.go.id, terus pilih bagian formasi. Nah, di sini ada formasi CPNS Kementerian Agama, sobat. Sobat sekalian, kalau ingin lihat secara detail jumlah terbanyaknya apa, bisa klik yang pojok kanan ini. Di sini ada ahli pertama penghulu dengan kualifikasi pendidikan S1 Ahwal Sakiyah atau S1 Perbandingan Mazhab dan kawan-kawannya ya, sampai ada namanya S1 Pengembangan Masyarakat Islam. Totalnya 182, ini se-Indonesia. Jadi ini enggak cuma per daerah gitu ya, ini se-Indonesia sobat. Nah, penempatannya sobat sekalian lihat di tadi, di bagian sini, di ibaratnya suratnya tadi ya, baru cari kira-kira penempatannya di mana aja dengan total yang banyak kayak tadi ini. Misalnya sobat sekalian ingin sortir sesuai jurusannya sobat sekalian, ketik aja di bagian search ini bisa sobat gedein. Terus ketikkan aja misalnya ekonomi, terus enter. Kok nggak muncul? Atau sudah muncul ya? Nah, ini udah muncul ya sobat. Jadi di sini kalau ada ekonomi ini berarti yang muncul itu yang ekonomi seperti ini. S1 ekonomi, S2 manajemen keuangan, berarti di bawahnya ada ekonominya. Seperti itu. Atau misalin apa ya, fikih misalin. Oh, fikih pakai Q mungkin. Oh, nggak muncul ya. Hadis. Nah, misalnya kita ketik hadis atau Al-Quran hadis gitu ya. Di sini juga muncul. Misalnya kita ganti ya bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris. Nah, di sini muncul sobat. Ada ahli pertama auditor bisa bahasa Inggris. Terus asisten ahli nanti S2 bahasa Inggris gitu ya. Seterusnya sobat sekalian bisa sortir di sini. Namun kekurangannya di sini nggak bisa langsung muncul. Ini lokasinya nanti berapa? 10 ini dibagi di mana aja gitu. Jadi solusinya bisa ngelihat di dokumen tadi. Yang di sini tadi ya. Atau sobat sekalian bisa masuk di bagian sini. Seleksi calon aparatur sipil negara. Terus klik bagian info lowongan. Nah, ini banyak sobat sekalian yang nggak bisa ngeceknya di sini lantaran kesalahan ya. Nah, di sini di jadi pengadaan sobat sekalian pilih aja CPNS. Terus bagian instansi pilih yang Kementerian Agama sobat. Kementerian Agama. Sobat klik. Terus tingkat pendidikan sama pendidikannya abaikan dulu, nggak usah dicari dulu ya. Langsung kita sortir aja gini. Supaya muncul semua. Nah, seperti ini sobat. Dari sini banyak sekali ya yang muncul sobat ya. Di sini sampai sekitar 109. Sobat sekalian bisa pilih show entry-nya menjadi 100 supaya lebih banyak. Nah, di sini banyak sekali sobat. Kayak gini.
Kementerian Agama ada berapa gitu ya. Sorry kok Kementerian Agama. Misalnya gini, jabatannya ya analisis laporan realisasi anggaran, misalin. Di situ lokasinya nanti di apa ini? STHN Empu Kuturan Singaraja seperti itu dengan pendidikan yang dipersyaratkan S1 ekonomi atau S1 akuntansi. Kebutuhannya satu. Jadi di sini udah detail sobat. Nanti ini jabatannya apa, terus lokasi penempatannya di mana, sama pendidikannya apa. Terus kebutuhannya berapa. Di sini detail. Nah, kalau mau nyortir gimana atau mencari? Nah, bisa diketik di sini sobat sekalian. Misalin sobat sekalian mau cari matematika. Nah, ini udah muncul. Enak sobat di sini. Nah, di sini misalin analisis laboratorium pendidikan. Nah, dibutuhkan nih, bisa matematika juga masuk di sini. Ini S1 matematika, tapi harus matematika murni ya. S1 pertanian. Di sini lokasinya di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Seperti itu. Ada juga nanti di asisten ahli dosen aljabar. Asisten ahli dosen pendidikan matematika. Nah, lokasinya ada di sini juga. Jadi lebih detail. Jadi sobat sekalian bisa lihat di sini di data casn.bkn.go.id /SPF atau di bagian informasi, terus info lowongan. Kalau misalnya nggak bisa akses internet, bisa pakai dokumen tadi ini. Tapi kalau dokumen cari satu-satu sobat ya, nggak bisa diketik kayak gini. Oke, gitu sobat sekalian. Mudah-mudahan info ini bermanfaat dan menjawab pertanyaan dari salah satu rekan kita tadi, gimana cara ngelihat penempatannya gitu ya. Caranya lewat aplikasi ini atau website dari BKN ini. Oke sobat sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.